Yang terhormat dan saya sayangi rekan-rekan sejawat Guru SDN Perkembangan Selatan 02, berhubung waktu sudah sangat siang ya, kita mulai saja pertemuan kali ini. Sebelumnya selamat datang pada Pak Purwanto Budi. Berhubung waktu sudah siang, kita mulai saja pelaksanaan diseminasi budaya positif ya Pak. Untuk kali ini yang akan dilaksanakan oleh Pak Sukardi SPD selaku CGP Angkatan ke-8. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri acara destinasi ini. Untuk selanjutnya, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dilakukan oleh Bapak Zainal. Pak Zainal, silakan. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita awali perjalanan dulu dengan wajah doa. Semoga acara destinasi paling baik kaum guru penggerak berjalan lancar dan bertambah hikmah dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita lihat dan apa yang kita inginkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Bapak Zainal yang sudah membacakan doa. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Sekretaris SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada guru dan ibu wakil kepala sekolah, itu sudah terlebih menanggapi Bapak Supardi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 yang pertama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan yang sempat nasihat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi praktek baik Pak Sukardi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 ke-8. Calon penggerak guru calon penggerak angkatan. Bapak Ibu sedikit memulakan
guru penggerak yang adalah penting sekali bagi kita semua. Oleh karena itu saya mengimbau kepada Bapak Ibu guru yang masih muda, karena ketika silakan masih ada kesempatan untuk tanggal 17 Juli sampai tanggal berapa itu sampai Agustus itu ada pendaftaran guru penggerak lagi angkatan 910 ekspektasi. Mengapa guru penggerak selalu didengung-dengungkan? Karena dengan adanya guru penggerak ini diharapkan sekolah akan menjadi lebih maju dengan adanya guru penggerak tersebut. Karena di situ motonya adalah bergerak, menggerak dan menggerakkan. Kemarin tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi apa yang bergerak? Ya bergerak berarti inovasi-inovasi yang dimiliki oleh calon guru penggerak. Untuk menggerakkan siapa? Menggerakkan ya teman-teman guru yang ada di sekolah tersebut. Maka dari itu saya mengimbau kepada ibu guru, bapak ibu guru yang masih muda supaya segera mendaftar, karena sepertinya akan ini satu-satu bersih, jadi yang belum akan disuruh semua. Seperti yang PPG kemarin itu Jakarta itu hampir 7.000 lebih supaya ikut PPG, supaya meningkatkan guru-guru yang ada di DKI menjadi atau memiliki sertifikasi guru pendidik. Itu sangat penting sekali. Kita halnya juga dengan guru calon penggerak ini, karena berkaitan dengan kurikulum merdeka ya, yang akan kita laksanakan dalam sehari-hari di sekolah. Oleh karena itu saya mengharapkan kalau ada desain ini diterima dengan baik, jangan hanya pura-pura sekedar ikut. Karena apa? Suatu saat ibu nanti akan jadi calon penggerak. Kalau seperti itu kan kayaknya kok sakit hati gitu. Kita udah belajar benar-benar dalam menjadi calon guru penggerak ini, setelah diseminasikan teman-teman menerimanya kurang sungguh-sungguh. Itu alangkah tidak tepat. Karena apa? Semua ini dilaksanakan oleh pemerintah supaya dengan adanya kurikulum merdeka dan calon guru penggerak ini, pendidikan di Indonesia lebih maju dengan menciptakan siswa yang berkarakter Pancasila dengan profil pemuda belajar Pancasila. Oleh karena itu sekali lagi saya mengimbau kepada Bapak Ibu guru yang masih muda segera mendaftar. Saya daftar kemarin langsung ditolak karena apa? Usia saya lebih dari 50, jadi tidak diterima sistem. Kalau diterima di sistem, saya pengennya masih pengen mendaftar. Cuma kalau untuk di PP atau pengajar praktis, saya mengakui saya kurang kiteknya atau mendorong saja yang pekerjaan mudah saya belum bisa. Apalagi untuk nanti untuk mengajar solusi harus berbagai dengan presentasi yang lain, itu saya belum bisa. Soalnya teman saya jadi pengajar praktis itu banyak sekali tugasnya. Setelah mendampingi itu harus ngupload sana sini yang dilaporkan dari yang didampingi secara individu tersebut, apa tugasnya, apa yang didiseminasikan, harus membuat laporan. Kadang jam 11 jam 12 itu teman saya masih mengerjakan itu Bapak Ibu. Ya memang untuk imbalannya yang ada, karena apa? Bisa memajukan sekolah yang beliau tempati, mendorong ya. Di pesantren ini yang sudah banyak guru CGP-nya adalah pertukangan utara 02, pertukangan utara 08, itu sudah paling tidak sudah 4 sampai 6 orang. Kita baru 2, Bu Irna dan Pak Kati. Oleh karena itu yang lain segera menyusul. Itu saja harapan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang saya sampaikan.
mengikuti program guru penggerak. Saya juga mengharapkan yang teman-teman semua mau mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut. Ya, demi kemajuan sekolah kita. Baik, untuk acara selanjutnya langsung pada diseminasi budaya positif yang akan disampaikan kepada Pak Kardi. Pak Kardi, silakan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Riana atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Saparis PD selaku Kepala Sekolah SDN Petukangan 802, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat Bapak Ibu Guru SDN Petukangan 802. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melakukan dan menjalankan rutinitas dan aktivitas kita sebagai seorang pendidik untuk menciptakan lulusan-lulusan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan tentunya untuk bangsa dan negara dan agamanya. Salawat dan salam tak lupa juga marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan waktu saya, di mana pada pagi hari ini, siang hari ini, saya harus melakukan suatu kegiatan yang merupakan salah satu tahapan di dalam guru penggerak, yaitu mendefinisikan budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4. Dan ini adalah merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak ya pada modul 1.4 yang merupakan tugas akhir yang nanti harus diupload di LMS. Oleh karena itu sekali lagi saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya menghadiri acara ini benar-benar ikhlas, dan hanya Allah yang nanti bisa membalas kebaikan daripada Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini berbicaranya saya di sini adalah bukan untuk menggurui atau bukan saya ini adalah orang yang pintar, tapi di sini saya ingin berbagi apa yang saya sudah tahu, apa yang sudah saya pelajari pada saat lama kurang lebih hampir 2 bulan ya, dari durasi 6 bulan yang akan saya lalui itu terkait dengan materi-materi yang sudah saya bisa pahami terkait dengan di modul 1 ini. Dan tentunya kita di sini hanya sharing, berbagi, bukan sekali lagi untuk melihat bahwa Pak Kardi pintar atau apa tidak. Sekali lagi kita di sini sharing bersama-sama untuk menciptakan ke depan untuk kemajuan daripada sekolah kita. Bagaimana kita nanti bisa melihat anak-anak kita yang tumbuh kembangnya bagus, belajarnya bagus, dan tentu ini adalah tugas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang harus membimbing, mengarahkan, dan sekaligus melayani. Karena anak-anak kita adalah merupakan generasi penerus bangsa jika nanti mereka sudah dewasa kelak. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Ini adalah diseminasi budaya positif modul 1.4 yang tadi saya sampaikan adalah merupakan tugas akhir yang merupakan aksi nyata daripada materi di modul 1.4. Ya, Bapak Ibu semuanya ya,
ini adalah orang-orang ya yang mensupport saya, yang mendukung saya. Mengapa saya bisa ikut mendaftar menjadi guru penggerak? Pada dasarnya saya pernah di angkatan ke-7 yang mendaftar angkatan ke-5 mendaftar calon guru penggerak. Cuman saya berhenti di tahap kedua. Ya, di tahap pertama saya lolos penulisan esai, di tahap kedua saya tidak lolos ya pada seleksi, wawancara dan teaching. Dan alhamdulillah ya di angkatan ke-8 dengan dukungan dari Pak Sekolah dan tentunya juga dukungan yang sangat besar dari Bapak Ibu semuanya, ya, saya mencoba kembali ya mendaftar di angkatan ke-8 ya, dan alhamdulillah ya mungkin karena ini adalah jalan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya ya, alhamdulillah akhirnya saya lulus ya. Dan ini yang tengah adalah pengajar praktiknya, namanya Bu Kuswandari. Dia adalah guru dari SMK 6 Jakarta, yang insya Allah nanti pada hari Rabu depan, Rabu besok tanggal 18, dia akan kesini juga ya. Dia akan kesini, akan menemani saya juga presentasi seperti ini. Jadi nanti hari Rabu depan saya juga meminta bantuan kepada teman-teman untuk bisa hadir ya pada kegiatan seperti ini ya, dengan tema atau topik yang berbeda. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum lebih jauh saya memaparkan terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah, ini adalah tujuan daripada saya melakukan diseminasi ini. Di mana tujuan yang pertama adalah untuk mengubah paradigma atau pandangan posisi kontrol guru sebagai penghukum menjadi posisi manajer. Ya. Yang kedua adalah mengubah pola pikir siswa terhadap hukuman menjadi sebuah keyakinan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi intrinsik pada siswa. Yang keempat, menangani permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Dan yang kelima, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Ya, artinya saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, setelah nanti selesai dari kegiatan ini, Bapak Ibu bisa menerapkannya juga di kelas masing-masing, ya, sehingga pembelajaran yang kita lakukan nanti di kelas itu bisa menyenangkan siswa dan tentunya juga bisa membahagiakan siswa. Ya, karena ini adalah tugas kita sebagai seorang guru untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi siswa pada saat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, lumayan banyak ya materi yang akan saya sampaikan. Ini ada 6. Ya, tapi tentu nanti saya akan menyampaikan secara singkat saja dan nanti berkembangnya mungkin di diskusi. Ya, jadi materi yang akan disampaikan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan segitiga restitusi. Ini ada 6, ya, lumayan cukup banyak ya. Dan saya juga membuat bahan PPT-nya juga ini hampir 1 minggu ya. Jadi saya comot sana comot sini gitu kan, untuk menyambungkan supaya materi ini bisa saya pahami ya, dan tentunya nanti bisa juga dipahami oleh Bapak Ibu guru semuanya, sehingga ya harapan kita ya kita dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah. Baik, kita izin berdiri Bapak Ibu. Kita masuk kepada materi yang pertama. Ya Pak, terima kasih banyak Pak.
yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada pertanyaan, apa sih makna daripada budaya positif? Dan bagaimana contoh penerapan budaya positif di sekolah? Apakah kita sudah menerapkan di sekolah? Apakah kita sudah menerapkan di kelas kita masing-masing? Ya, nah ini yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sendiri. Harapan saya adalah dengan saya mendesiminasikan terkait dengan materi ini, Bapak Ibu guru di kelas ya nanti sudah bisa menerapkan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, artinya di budaya positif ini yang akan kita munculkan, ya, melalui kegiatan-kegiatan ini adalah nilai-nilai yang menjadi suatu karakter pada diri anak-anak. Ya, contohnya penerapannya ini bisa dalam melaksanakan taktik sekolah. Kemarin di awal pertama kita masuk, kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya, di mana kesepakatan kelas ini adalah merupakan keinginan dari siswa dalam belajar. Kayaknya itu seperti bagaimana kita sebagai perantara, ya, atau fasilitator, ya, guru kan fasilitator, ya, kita tinggal menerima, nanti kita tinggal merangkum, ya, kesepakatan yang sudah dibuat di kelas kita masing-masing, nanti kita tuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bersifat positif. Ya, contoh misalkan, ya, kalau kita sedang belajar tidak boleh berisik. Itu ada salah satu siswa yang menuliskan seperti itu. Kalau lagi belajar tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda. Kalau belajar harus fokus. Ya, kalau ketemu dengan guru harus salim. Ya, nah itu nilai-nilainya itu pasti ada di kegiatan tersebut. Ya, ada nilai bertanggung jawab, ada nilai sopan santun, ya, dan lain sebagainya. Ya, cinta kebersihan dan lingkungan. Ya, tentunya kita mengajarkan kepada para siswa adalah untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini perlu kita tanamkan dari sejak dini supaya mereka nanti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jajan misalkan bekas plastiknya itu dibuang ke tempat sampah. Dan kita sudah mulai untuk tahun ini, ya, bagaimana anak kita wajibkan untuk membawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Tujuannya apa? Untuk mengurangi sampah. Ya, apalagi sampah plastik. Sampah plastik itu adalah tidak bisa diuraikan. Ya, kalau kita pergi makan di kafe atau di mana, itu sudah tidak ada yang namanya sedotan plastik, sudah jarang. Ya, sedotan itu terbuatnya semuanya dari kertas. Bahkan kita belanja ke Alfamart aja di rumah itu sudah tidak menyediakan kantong plastik. Ya, mereka menyediakan kantong berbayar. Ya, yang terbuat dari kertas yang bisa terurai. Contoh penerapan selanjutnya bisa dari kejujuran, religius, kepedulian, toleransi, dan nasionalis. Ya, tentunya sekali lagi ini adalah nilai-nilai atau budaya-budaya yang bisa memunculkan, ya, nilai positif kepada diri anak, ya, di dalam pembelajaran, sehingga nanti diharapkan, ya, akan memunculkan karakter-karakter yang baik pada diri anak itu sendiri. Karena ini adalah tugas kita sebagai seorang guru, ya, untuk bisa istilahnya siswa itu bisa bertanggung jawab, ya, sesuai dengan kodratnya.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam pembelajaran yang ada di semua jenjang, baik itu dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK dan perguruan tinggi, ya, nilai-nilai kebajikan terutama di kurikulum Merdeka di jenjang sekolah dasar, ya, itu di dalam P5 ada 6 yang kita kenal, dan ini harus kita tanamkan kepada para siswa kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kenapa beriman dan bertakwa ini harus selalu di posisi yang teratas? Ya, karena ini hubungannya kita dengan yang di atas, yang mencipta kita siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah beriman, kita sudah bertakwa, ya, maka sifat-sifat di bawahnya pasti akan mengikuti. Ya, orang yang mempunyai nilai agamanya bagus, ya, saya yakin dalam dia melakukan suatu tindakan pasti dia akan berpikir 1000 kali lipat. Ya, apakah tindakan itu baik atau tidak untuk dilakukan. Ya. Nah, yang kedua, ya, nilai kebajikan dalam P5 adalah mandiri. Ya. Nah, di sini kita harus bisa membiasakan murid-murid kita atau siswa kita itu untuk bisa mandiri. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam banyak hal. Ya, tentunya kalau anak-anak SD mandiri itu harus dibimbing. Tentu bimbingannya harus terarah. Ya, tidak bisa dilepas begitu saja. Karena kalau memang jenjangnya anak SD, ya, itu untuk belajar mandiri tahapnya itu masih perlu bimbingan. Beda dengan anak SMP yang sudah mulai untuk dia mengenal jati dirinya. Ya, siapa saya, mau jadi apa saya. Ya, kalau anak SD ditanya kamu mau jadi apa, jawaban itu masih bisa berubah-ubah. Ya. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah siswa itu diharapkan bisa berpikir secara secara dapat diterima dengan logika, gitu. Ya, artinya kalau misalkan guru sedang memberikan pembelajaran praktek misalnya. Nah, kalau anak yang mempunyai nalar kritis, jika dia tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru pada saat menerangkan, dia akan bertanya, tidak diam saja. Itu namanya bernalar kritis. Dan biasanya siswa yang mempunyai nalar kritis, ya, ini pemikirannya serangkal lebih maju ke depan dibandingkan teman-temannya yang biasa-biasa aja. Ya. Nah, ini, ya, yang harus kita bisa munculkan. Ya, jadi di sekolah kita ini dari 6 nilai dalam P5 yang mau dimunculkan untuk anak-anak siswa ini apa? Bisa pilih salah satunya. Itu supaya apa? Menjadi ciri khas daripada karakter yang ada pada diri anak-anak. Ya. Nah, dan yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan berpikir kreatif. Kan? Saya langsung saja. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada siswa? Nah, tentunya untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut ini bisa dilakukan dengan perbuatan seperti toleransi, tenggang rasa antar teman, ya, antar sesama, yang tua dengan yang muda, ya, mempunyai rasa hormat, ya, kepada yang lebih tua, dan tentu juga kepada teman sebayanya, empati, peduli, tidak cuek, ya, menghargai satu sama lain, kemudian kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah beberapa sikap, ya, yang bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada siswa. Masih banyak lagi sebenarnya sikap-sikap tersebut yang bisa menumbuhkan nilai
positif pada diri siswa. Jadi saya hanya mengambil beberapa saja, ya, hanya beberapa saja. Kemudian, nah, kita masuk ke yang kedua, itu adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, apa sih motivasi itu? Ya, definisi atau pengertian motivasi itu banyak sekali. Ya, saya mengambil pengertian motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun bisa dari luar diri kita. Ya, kalau dari dalam diri berarti kan internal, kalau dari luar berarti eksternal. Ya, nah tentunya untuk menumbuhkan motivasi yang baik pada diri kita sendiri atau misalkan motivasi yang baik pada siswa kita, ya, yang tadinya misalkan siswa ini malas untuk belajar, ya kita bisa kasih masukan, kita bisa kasih nasihat kepada dia. Berarti itu motivasinya datangnya dari luar, ya. Tapi kalau misalkan motivasi siswanya itu, ya, setelah kita memberikan nasihat, masukan, bimbingan, dan dia secara sadar, ya, tergerak hatinya, tergerak pikirannya untuk berubah, maka motivasi itu datangnya dari diri dia sendiri, ya. Dan persentasenya, ya, justru motivasi yang paling bagus adalah motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, ya. Itu persentase yang paling bagus, ya. Karena biasanya kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita lagi mood, pasti kan mau kerjakan gitu kan. Tapi kalau moodnya lagi bad, itu lagi jelek, kadang-kadang kita males, ya. Berarti kan motivasinya kurang, gitu kan. Nah, menurut Diana Gosen, ya, Diana Gosen ini adalah peneliti dari Amerika, yang mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Nah, motivasi ini adalah motivasi terendah dari 3 yang ada, ya. Dimana motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Dan yang biasanya orang yang mempunyai motivasi ini perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan biasanya dia akan bertanya, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Kalau siswa kan, kalau saya sedang mengerjakan PR, kira-kira saya dapat hukuman ya. Jadi selalu akan bertanya seperti itu, ya. Dan sebenarnya, ya, mereka yang sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka, bila mereka tidak melakukan ini tersebut, motivasi ini bersifat eksternal dari luar dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak percaya diri, ya. Sebenarnya kalau dia percaya diri, mampu mengerjakan, pasti akan terselesaikan pekerjaan seberat apapun, ya. Sama seperti saya awalnya untuk mengikuti kegiatan ini, bisa enggak, ya. Cuman, ya, karena saya melihat, ya, banyak kok yang bisa ikut CGP sampai dengan lulus, ya. Bahkan saya juga termotivasi dengan Bu Erna, ya. Bu Erna aja bisa, ya, kenapa saya tidak? Ada pikiran saya pengen mundur tadinya,
ya untuk mengikuti kegiatan ini. Cuma saya berpikir kurang lagi, ya. Saya berbangga diri, kenapa? Karena ya yang mengikuti ya seleksi guru penggerak ini ribuan. Dan alhamdulillah ya dari Ikatan Penselenggarahan angkatan 8 itu kurang lebih ada 60-an. Ya. Kalau kita menghitung gurunya kan pasti banyak, bisa ratusan. Ya. Nah ini cuma 60-an. Nah ini adalah suatu kebanggaan bagi diri saya yang tentunya juga kalau sudah menjalani ya insya Allah lah saya bisa, karena saya juga punya dukungan daripada Bapak Ibu semuanya. Kalau saya menjalankan ini secara sendiri ya mungkin saya juga nggak bisa. Ya gitu. Ini adalah motivasi yang pertama. Ya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini 3 motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya motivasi ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ya, di mana orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia semacam ingin mendapatkan imbalan ataupun hadiah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita memberikan suatu penghargaan ya kepada anak ini ya, itu juga bisa menjadi suatu kejelekan ya. Walaupun pada dasarnya kita memberikan suatu penghargaan kepada si anak kalau dia berprestasi itu bagus untuk supaya dia lebih semangat lagi, ya. Tetapi nanti kalau misalkan anak itu menang, dia berprestasi lagi, kita tidak bisa memberikan imbalan atau hadiah, nanti si anak akan bertanya, kok saya nggak dikasih hadiah lagi ya? Ya, timbulnya apa? Jadi motivasinya turun lagi, ya. Yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang memiliki motivasi ini adalah orang yang sudah bisa berpikir secara mandiri. Artinya apa? Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Di mana nanti mereka ya meyakini ya ada nilai-nilai mereka ini dan hargai ya. Nah, sehingga ya motivasi yang ini akan membuat mereka menjadi disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan dari eksternal. Yang saya bilang tadi ya, bahwa motivasi yang paling bagus itu adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Karena dengan munculnya dari diri kita sendiri berarti sudah ada kesadaran ya pada diri si anak atau diri siswa ya terkait dengan apa yang harus saya lakukan. Dan tentunya kalau saya mengerjakan ini pasti saya akan mendapatkan nilai yang bagus lah. Artinya mendapatkan nilai yang bagus ini bukan reward atau imbalan atau hadiah, tapi ada benar-benar usaha yang dilakukan oleh si anak. Kira-kira Bapak Ibu ada yang pengen ditanyakan? Tadi dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, nah untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas
atau sekolah yang kita buat selama ini, di mana tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kita pahami dulu apa sih itu hukuman. Hukuman itu adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah ditentukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Ya, jadi hukuman itu cenderung adalah untuk supaya orang yang melanggar itu kapok, ya, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, ya. Orang yang berbuat kriminal, orang yang berbuat suatu kejahatan itu akan berhadapan dengan penegak hukum, ya, karena memang tugasnya seperti polisi itu adalah menegakkan peraturan, ya. Orang membunuh ada pasalnya, ya. Di sekolah juga sama. Kita terkadang sebagai seorang guru, jika ada anak yang tidak mengerjakan PR, ya, pasti kita terkadang memberikan suatu hukuman kepada si anak, yang padahal hukuman tersebut, ya, itu dampaknya secara psikologis bagi anak itu sangat luar biasa, ya. Biasanya anak yang selalu diberikan hukuman oleh kita sebagai guru, ya, itu akan menaruh dendam pada dirinya, ya, yang suatu saat dendam itu kalau misalkan, ya, terus disimpan, ya, di dalam dirinya, ya, itu akan menjadi bahaya yang sangat luar biasa terhadap pertumbuhan si anak itu sendiri, ya. Tentunya dia juga akan tertekan, akan menjadi marah, ya, kalau kita sering memberikan hukuman, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan hukuman itu harus kita hilangkan? Ada Bapak Ibu caranya, ya, nanti. Nah, kita pahami dulu. Selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya, di mana konsekuensi ini memberikan pilihan-pilihan jalan keluar atau solusi kepada pelanggarnya. Nah, jadi konsekuensi ini lebih mungkin lebih halus caranya ketimbang dengan hukuman. Kalau hukuman kan bisa bersifat fisik maupun verbal. Nah, kalau konsekuensi ini adalah, ya, biasanya sudah menjadi suatu kesepakatan, ya, antara guru dengan siswa. Ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah sepakat, ya, antara guru dengan siswa terkait apa yang menjadi kesepakatan secara bersama, ya, diharapkan kedua belah pihak terutama siswa jika melanggar dia menyadari kesalahannya dan dia harus siap untuk konsekuensinya itu seperti apa, harus siap, ya. Contoh misalkan, ya, kita buat kesepakatan kalau misalkan terlambat masuk kelas setengah jam, maka tidak boleh masuk, ya, nak. Nanti kamu boleh masuk di jam berikutnya, ya. Nah, itu kalau kita sudah ada pernyataan sepakat seperti itu, ya, maka nanti secara tidak langsung siswa akan mengetahui walaupun memang ini masih ketidakberpihakan kepada siswa itu masih ada. Karena dengan siswanya itu tidak boleh masuk, otomatis dia ketinggalan pelajaran, ya. Nah, kemudian adalah restitusi. Nah, mungkin ini adalah bahasa yang menurut saya juga bagi Bapak Ibu semuanya masih kalau dibilang baru mungkin tidak, ya. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di restitusi ini adalah ya, kita sebagai guru memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada siswa. Jika dia melakukan suatu pelanggaran, ya, maka kita meminta mendengarkan, ya, apa sih yang membuat mereka itu melakukan pelanggaran. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi pada saat kita menyelesaikan suatu kasus atau suatu masalah pada diri siswa. Ya, di mana nanti di segitiga restitusi itu kita nanti ada 3 tahap, ya, yang harus kita selesaikan, ya, menstabilkan, ya, masalah, kemudian yang kedua memvalidasi, dan 3 menanyakan keyakinan, ya, itu. Nah, dari pengertian yang tadi saya sampaikan terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Nah, ada perbedaannya Bapak Ibu guru. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Kadang-kadang kita di kelas kalau misalkan lagi kita ngajar, murid ada yang tidur, kita suka tegur kan, kamu belajar tidur saja. Nah, secara tidak langsung dengan tidur seperti itu secara verbal itu sudah memberikan hukuman. Secara psikis, ya, tentunya akan ada dampaknya pada diri si anak itu sendiri. Ya, bisa saja nanti teman yang lain yang fokus belajar mengolok-olok. Jadi secara tiba-tiba di hukuman ini, ya. Kalau konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati, yang tadi saya bilang, ya, di awal kemarin kita membuat kesepakatan kelas dalam belajar, ya. Maka nanti kalau ada siswa yang melanggar, konsekuensinya apa? Itu kita bicarakan, ya. Kalau restitusi, nah, gagasan itu dari si pelanggar. Yang tadi saya bilang, artinya kita membuat kesepakatan kelas, silakan masing-masing anak ini menuliskan pengennya belajarnya kayak bagaimana, ya. Ada yang menuliskan belajarnya itu pengen fokus Pak, ada yang menuliskan kalau belajar ke toilet harus izin sama guru misalnya. Nah, itu kan keinginan mereka, gagasan mereka, ya, keinginan mereka, gagasan mereka dari diri mereka sendiri, ya, sehingga nanti, ya, itu bisa dituangkan di dalam kalimat-kalimat positif yang nanti bisa menjadikan suatu tata tertib bersama yang nanti bisa dipatuhi oleh kelas, ya. Nah, yang kedua nih, hukuman bersifat satu arah. Biasanya hukuman itu kan datangnya kan dari kita nih, guru. Gak mungkin siswa juga datang dari siswa tidak. Kita sebagai guru biasanya nih, ya, menjas anak, ya. Kalau kita kadang lagi kesel, pasti di dalam kegiatan pembelajaran pernah melakukan itu. Itulah hukuman, sifatnya satu arah, ya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Bentuk daripada punishment-nya adalah fisik dan psikis, ya. Nah, kita ini berada di mana Bapak Ibu? Apakah kita berada di seorang guru yang menghukum atau yang mana? Ya, nah itu Bapak Ibu guru yang bisa jawabnya, ya. Nah, kalau konsekuensi ini bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya, ya, dan akan diterima bila ada pelanggaran, ya. Nah, kalau restitusi, ya, gagasan dari pelanggar bersifat menyenangkan, tidak ada paksaan, dan menyadari
atas kesalahannya. Nah, jadi mungkin dari ketiga ini yang paling bagus adalah restitusi. Betul kan Bapak Ibu? Ya. Nah, baik. Tadi sudah saya sampaikan tuh, ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah sekarang nih, ini Bu siapa ya? Bu Septi. Coba Bu Septi, ya jawabannya hukuman atau konsekuensi dan berikan alasannya coba. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ya karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Iya, alasannya apa ya? Dan harusnya kan jadi kalau konsekuensi kan kita kesalahan sama-sama kesalahan. Iya, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, kayak Bapak bilang tadi misalkan kalau hukuman kan langsung menjatuhkan aja gitu tanpa adanya kesepakatan kelas. Karena kan di awal kita udah bikin keyakinan kelas. Kalau misalkan selama satu sekarang tidak lolos waktu kita sama kita tinggal pelajaran Pak gitu kan bisa berapa jam kita untuk menulis gitu. Sedangkan kalau konsekuensi kan misalkan kayak tadi Bapak bilang kalau misalkan anak kelas misalkan 30 menit atau bagaimana sampai jam pelajaran kedua setengah jam lagi gitu. Kalau misalkan pelajaran 30 ya 15 menit lagi atau bagaimana misalkan dia telat 5 menit sampai setidaknya sampai berdoa selesai. Iya. Berarti ini hukuman ya, setuju ya? Ini hukuman ya. Oke, terima kasih Bu Septi. Lanjut ini aduh nggak kelihatan ya bulannya. Jadi bisa berkelihatan. Ya belajar. Konsekuensi atau hukuman? Tuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi kira-kira? Kenapa Bu? Ini hukuman Bu? Ya mungkin kalau menurut saya agak sedikit berat ya, apalagi saya kan mengajar di kelas 1, takutnya capek banget. Ya, ya kalau kelas 1 mungkin nggak mungkin ya suruh lari ya, gitu kan, gitu. Ya artinya perbuatan itu termasuk hukuman ya Bu ya. Ya. Selanjutnya ini Bu siapa ya? Bu Retno, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis Bu. Ini hukuman atau konsekuensi Bu? Nah, konsekuensi. Kenapa Bu? Kan apa ya dia membuat ya harus berani bertanggung jawab. Iya, betul ya. Nah, jadi dari contoh-contoh ini berarti Bapak Ibu ini sudah bisa membedakan ya mana hukuman mana konsekuensi. Nah, supaya lebih paham lagi, selanjutnya masih dengan yang sama. Nah, ini siapa ya? Ibu Lucy. Nah, Ibu Lucy, ya coba. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi Bu? Ibu jangan lihat fotonya Bu, ini lihat pertanyaannya ya. Ya Bu, termasuk hukuman, ya terlalu berat ya, ya. Karena ini tidak terencana, ya secara tiba-tiba dan sifatnya satu arah, ya. Kemudian siapa? Bu Ois menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, ya. Kemudian ini Bu Eva, ya. Apa? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tuh, waktu udah bisa tuh membedakan tuh ya. Mana hukuman, mana konsekuensi, ya. Oke. Masih ada satu lagi ya ini. Nah,
anggota nih. Ya, hukuman atau konsekuensi, ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman, Pak Ustaz? Kalau saya buatnya mereka Enggak, boleh harus salah satu, Pak. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat Bapak Ibu ini hukuman. Hah? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, konsekuensi kenapa? Karena ini sudah disepakati bersama, peraturan sekolah sudah dikeluarkan. Ini konsekuensinya, ya, gitu. Nah, ini yang tengah. Nah, Pak Barun lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. karena sudah kesepakatan jadi konsekuensi. Oke, konsekuensi ya Bapak Ibu, setuju nggak? Iya, konsekuensi. Betul. Kamu udah sepakati di awal, ya. Yang terakhir, Pak Budi. Ya, Pak Budi, membersihkan toilet sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hah? Hukuman atau konsekuensi, Pak? Membersihkan WC. Ya, toilet juga karena mematahkan pensil kawannya. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Biasanya karena bersifat dadakan tiba-tiba. Hukuman. Iya. Sepakat dengan hukuman? Iya. Jadi ini sifatnya adalah hukuman yang Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena ini satu arah nih. Ya. Jadi hukuman yang diberikan oleh guru kepada si anak, ya, karena dia mematahkan pensil temannya. Jadi satu arah. Gitu. Ya. Jadi gimana Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Ya, artinya kalau konsekuensi ini sudah dibicarakan sebelumnya. Kalau hukuman ini tidak tiba-tiba, gitu. Ya. Yes. Nah, gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan kira-kira? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada saya lanjut. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah suatu kegiatan, ya, yang mengandung banyak sekali nilai-nilai yang bisa menumbuhkan karakter pada diri siswa atau peserta didik, ya, itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, biasanya untuk membentuk keyakinan kelas, ya, ini ada tahapan-tahapannya, ya. Dan ini adalah merupakan pembentukan keyakinan kelas yang syaratnya adalah bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, abstrak ini artinya walaupun sifatnya itu tidak kelihatan, tetapi secara perbuatan itu bisa kita lihat. Contoh tanggung jawab misalnya, ya, tanggung jawab siswa dalam mengerjakan PR, ya, itu juga kan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat di dalam bentuk kalimat positif, ya, seperti halnya tadi itu kita membuat kesepakatan kelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat positif menjadi suatu kalimat yang baik. Nah, ini adalah keyakinan kelas, ya.
keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, ya, sehingga nanti mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita dalam membuat keyakinan itu nggak usah banyak-banyak, Bapak Ibu, nggak usah banyak panjang kalimatnya. Ya, kalimatnya cukup pendek tapi bermakna dan berbobot dan mudah dipahami oleh siswa. Ya. Kata berbicara kan panjang. Apa? Kata berbicara kan panjang. Beda Pak ya. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Ya. Nah, jadi kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama, ya, itu berlaku dan bisa diterapkan di dalam kelasnya masing-masing pada saat pembelajaran. Ya, karena tentu pasti ada perbedaan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, tetapi pada dasarnya sama kalau di sekolah. Ya. Yang kelima adalah pembuatan keyakinan itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat atau melalui kegiatan diskusi. Ya. Jadi diskusikan nih, ya, biasanya oleh semua siswa dengan dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya. Ya. Apakah nanti kalau sudah jadi bisa setujui keyakinan ini, ya. Kalau sudah menjadi keputusan bersama, itu bisa langsung dieksekusi. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ya, artinya bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat ini sifatnya tidak mutlak. Ya, kalau misalkan itu memang masih relevan, masih sesuai dengan pada saat ini bisa dipakai peraturan tersebut, bisa dipakai keyakinan tersebut. Tetapi kalau tidak bisa, maka harus diubah. Sama dengan visi sekolah yang kita buat nih, ya. Visi yang sekolah kita buat ini kira-kira sudah relevan belum dengan sekarang keadaannya. Kalau misalkan sudah berubah, ya harus diganti. Makanya di sini harus ditinjau, ya, secara waktu ke waktu. Ya, nggak mungkin zamannya kita sekolah dulu sama dengan sekarang, gitu ya. Kalau sekarang kan istilahnya begini, di ujung rotan. Kalau dulu di ujung rotan ada prestasi, ya. Sekarang di ujung rotan ada penjara. Nah, itu sekarang. Jadi beda dalam kita dulu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas, misalkan menumbuhkan budaya positif, ya, di sekolah. Kita buat tujuannya itu apa? Ya, yang pertama misalkan mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, ya. Yang ketiga, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Ya. Nah, jadi kalau untuk penerapan keyakinan kelas itu banyak, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu nanti bisa menggali dari kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di kelas sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini adalah kesepakatan kelas yang saya buat kemarin di kelas 6B, Bapak Ibu. Jadi saya membagikan pocket kepada anak-anak menuliskan apa yang ingin mereka sampaikan, kemudian anak-anak menempelkan di papan tulis. Nah, sehingga nanti dari kumpulan pocket ini, ya, saya sebagai guru kelasnya nanti akan merangkum, ya, mana yang menjadi kesepakatan kelas secara bersama yang sudah disetujui. Tentunya pasti ada yang double nanti, ya. Nah, itu kita ambil satu. Nah, untuk langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah melaksanakan sosialisasi. Ya, jadi kita sosialisasikan kepada para peserta didik atau siswa
bahwa yuk anak-anak, Bapak Ibu guru nih di kelas ingin membuat kesepakatan nih, ya. Nah, di mana nanti kesepakatan ini tujuannya adalah ya untuk kebaikan kita bersama, gitu kan? Setuju tidak? Setuju. Nah, lanjut tahap yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama. Kita libatkan anak-anak, ya, melalui diskusi, ya, melalui tanya jawab, berikan mereka kebebasan dalam memberikan gagasan, ide-ide atau pemikirannya terkait dengan kesepakatan yang akan kita buat, ya. Yang ketiga, langkahnya adalah peserta didik membuat poster keyakinan kelas. Nah, ini biasanya kita bagi menjadi beberapa kelompok, di mana nanti kalau posternya itu sudah jadi bisa ditempel. Ini langkah yang keempat, supaya apa? Bisa dilihat oleh mereka keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya. Dan yang terakhir, melakukan pendalaman pada setiap keyakinan melalui kegiatan-kegiatan sederhana di awal pembelajaran. Salah satunya adalah biasakan anak sebelum belajar berdoa, atau misalkan menyanyikan lagu wajib nasional, atau misalkan berikan mereka itu ice breaking supaya apa? Konsentrasinya itu ada, ya, fokus. Inilah cara-cara atau strategi kita yang untuk bisa membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan membahagiakan bagi siswa. Karena kalau siswa sudah senang, siswa sudah bahagia dalam belajar, pasti siswa akan menyenangi pelajaran yang kita ajarkan. Dan tentunya sudah pasti kita sebagai gurunya juga akan disenangi oleh siswa, bukan ditakuti. Ya, gitu. Nah, itu Bapak Ibu, ya, keyakinan kelas kita sudah tinggalkan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kita tahu pasti kita butuh pangan, sandang, dengan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tujuannya adalah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, adalah mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Intinya sekarang itu pembelajaran itu harus menyenangkan lah, ya, nggak kayak dulu, ya. Kita belajar itu merasa tertekan gitu. Kalau ngerjain PR nih sama guru matematika, saya ingat dari pengalaman saya itu, pasti disuruh keluar nih, kalau nggak dijemur. Sekarang udah nggak main, ya, istilah sekarang begitu. Justru kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita rangkul, ya, kita cari masalahnya kenapa sih dia mengerjakan PR, itu. Walaupun dia memang berkali-kali, ya, karena menurut pihak Jatinegara, tugas seorang guru itu ibaratnya ada seorang petani katanya. Di mana petani itu kita harus, ya, kalau menanam padi pasti kan tumbuhnya padi, menanam jagung pasti tumbuhnya jagung, nggak mungkin tumbuhnya kebu. Ya, itulah petani harus merawatnya, kasih pupuk itu, ya kan, sawahnya, padinya, supaya apa? Supaya tumbuhnya bagus, isi berisi, ya. Dan memang ada benarnya Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ya, contohnya ya pangan, ya, itu utama, makanan, tempat tinggal, ya. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan pembelajaran seperti apa? Ya, mereka harus bersaing secara sehat, ya, untuk mendapatkan identitas sebagai seorang siswa atau murid yang
mempunyai prestasi, diakui ya oleh bapak ibu guru, diakui oleh sekolah. Ya. Yang kedua adalah kebutuhan merasa diterima oleh teman-temannya, diterima oleh komunitas sekolah, diterima oleh bapak ibu guru keberadaannya di dalam kelas. Ya, dan tentunya ya kebutuhan merasa diterima ini ya konsekuensinya mereka harus siap untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, freedom ya, kebutuhan akan kebebasan. Jadi di sini murid diberikan kebebasan seluas-luasnya ya untuk menggali potensi, menggali skill atau kemampuan yang ada di dirinya sendiri. Ya, kita sebagai guru yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada mereka ya untuk mereka ingin menjadi apa. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, fun. Ya. Jadi murid juga perlu senang-senang, bukan hanya kita nih. Guru juga perlu senang-senang. Ya. Jadi mereka butuh piknik, butuh jalan-jalan, itu adalah merupakan haknya mereka. Ya. Dan kita sebagai guru harus mendampingi kemauan daripada si anak dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan. Yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Ya, penguasaan di sini maksudnya adalah ya murid ini kan terkadang suka ingin caper atau cari perhatian dari kita. Ya. Nah, sehingga terkadang dia melakukan suatu tindakan-tindakan atau perbuatan yang memancing perhatian kita. Ya, nah ini kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini kan ada sebuah studi kasus. Ibu Lucy, guru wali kelas 5A di SDN Petugas Selatan 02. Betul ya Bu ya? Hah? Salah. Oh, salah. 5B ya. Baik. Sedang bingung nih menghadapi pula salah satu muridnya di kelas namanya Doni. Ada nggak muridnya Doni? Nggak ada ya. Sekarang nih Bu ya. Tommy ya tadi ya. Beberapa anak di kelas 5A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, ya kan? Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Lucy, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Ya. Di sini cluenya adalah bahwa perilaku murid itu tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahan. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu kalau ada kasus seperti ini? Kasus yang kemarin tuh, masalah si Tommy, hampir sama itu. ya. Ada Bapak Ibu kira-kira? Nah itu kan sebenarnya secara tidak langsung kan kita pernah ya menemukan masalah seperti itu ya. Dan secara tidak langsung juga sadar atau tidak sadar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, gitu kan? Nah sehingga masalah tersebut dapat dicarikan solusinya, ya, dan akhirnya terselesaikan. Nah inilah ya Bapak Ibu tugas kita sebagai seorang pendidik atau guru ya dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini harus bijak ya, harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Apakah keputusan kita itu nanti kita dicap sebagai guru penghukum? Ya, apakah dicap sebagai
sebagai kita ini guru sebagai posisi sebagai teman, sebagai manajer, itu ya yang bisa nanti menilai adalah Bapak Ibu guru sendiri. Kita posisinya tepat di mana nih kalau misalkan ada masalah, ya seperti ada masalah ini. Ya, tentunya yang jelas Bapak Ibu bahwa anak-anak itu perlu kasih sayang dari kita. Mereka butuh perhatian dari kita. Ya, jadi jika kita menemukan masalah seperti ini, secara tidak serta-merta kita harus memberikan dukungan kepada mereka. Tentunya kita juga harus ya mencari solusinya dengan prosedur-prosedur yang berlaku di sekolah kita yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini materi dua terakhir dari materi yang sudah saya sampaikan. Ini yang kelima adalah 5 posisi kontrol dari kita sebagai seorang guru. Ya, awas Bapak Ibu jangan diplesetin, nggak boleh. Ya. Nah, apa sih 5 posisi kontrol dalam restitusi? 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik dalam mencari jati diri. Ini ada kaitannya yang tadi saya sampaikan juga. Ya. Nah, 5 posisinya itu seperti apa sih? Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai posisi penghukum. Ya. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, kita nih dari kelima posisi ini ada di mana nih? Ya, tentunya kita tidak mau di posisi yang pertama sebagai penghukum. Ya, kenapa? Karena kalau kita di posisi yang pertama itu anak sama kita sudah berpikir minta ampun, pasti akan menaruh dendam ya di dalam dirinya. Awas lu Pak Baharul, pulang lewat mana nanti saya. Nah, ini Pak Baharul sering ngomelin saya nih kalau belajar, ya, gitu. Ya, misalkan seperti itu ya Pak. Nah, baik. Dari kelima ini, nah kita bahas satu-satu sama Ibu Guru. Untuk posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru pada posisi seperti ini dia akan mengatakan kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, jadi ya guru yang sebagai posisi penghukum ya nada suaranya itu tinggi Bapak Ibu. Ya, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya apa namanya? Ini apa namanya? Tegap gitu ya. Matanya melotot, jari-jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Kamu ini sudah dikasih tahu sekolah masuk jam berapa? Nah, kalau kita menggunakan bahasa seperti itu, ini namanya kita posisi sebagai guru penghukum, ya, gitu. Nah, hasilnya seperti apa kalau kita di posisi ini? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motornya Pak Baru langsung tendang, jebret. Ada itu apa ya? Itu saking dendamnya. Ya, kalau kita ada di posisi sebagai penghukum.
Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada, kayak Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Untuk posisi pembuat merasa bersalah, biasanya suara gurunya akan sedikit lembut, lebih lembut dibandingkan yang pertama. Ya, dan dia akan mengeluarkan kata-kata, aduh, ibu sangat kecewa dengan kalian semua. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu untuk tidak melakukan hal tersebut? Nah, jadi agak-agak lembut, ya, gitu loh. Tapi kalau menyakitkan Kenapa? Nah, kalau melembut tapi menyakitkan. Nah, kita lihat dulu ya, yang kita hadapi ini anak mana dulu? SDK, ya. Karena kalau kita misalkan anak SD yang kita hadapi lembut tapi menyakitkan, itu urusannya orang tua, Pak. Biasanya seperti itu, ya. Nah, jadi kita juga melihat nih, anak ini yang kita ajak bicara itu tingkatannya apa nih? SD, SMP atau SMA, ya. Jenjangnya kita lihat, gitu, ya. Nah, biasanya, ya, untuk posisi pembuat rasa bersalah, nada suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak-anakku. Dan hasil dari posisi pembuat rasa bersalah ini adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, sehingga murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat, ya, di dalam, ya. Jadi murid menahan perasaan ini, ya. Jadi dia mungkin untuk mengeluarkannya merasa tidak enak, gitu kan, akhirnya dipendam. Ya, biasanya orang seperti ini kan introvert, gitu kan, tertutup, gitu kan, gitu. Nah, yang ketiga, posisi yang ketiga adalah posisi sebagai seorang teman, ya. Untuk posisi seperti ini, ya, guru ini tidak akan menyakiti siswanya atau muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol siswa melalui persuasi atau penegasan, ya. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa juga bersifat positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, di mana guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan cenderung biasanya akan mereka menggunakan kata-kata, ayolah bantu demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, ya. Nah, untuk sikapnya, ya, untuk sikap daripada posisi guru sebagai teman, ya, maka kita sebagai guru itu, ya, cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang ikuti bahasa dia lah, gitu, ya. Tidak bahasanya itu terlalu formal, gitu kan? Dan kita lebih cenderung merangkul, ya. Nah, hasilnya, ya, adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini sudah pasti kalau kita memposisikan kita sebagai posisi teman, ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya, ini dampaknya bisa negatif dan juga bisa positif. Jadi tergantung daripada kita nih sebagai guru nih, ya. Apalagi kita mengajar di sekolah dasar, ingat pesan pengawas, nggak boleh keras, nggak boleh lembut, ya. Kita harus ada di tengah-tengah. Kalau kita keras juga, salah, lembut juga salah, gitu kan? Nah, jadi kita bagaimana memposisikan kita sebagai seorang guru, ya, terutama di sekolah dasar, ya, tentunya kita juga harus melihat, ya,
punya anak gitu. Selanjutnya sebagai posisi pemantau, ya. Pemantau ini berarti mengawasi Bapak Ibu, ya. Dimana pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaannya itu peraturannya apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melanggar? Ya, dan pemantau nada suaranya cenderung datar, bahasa tubuhnya juga formal. Ya, hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Ya. Nah, untuk posisi guru sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Nah, bahasa yang dipakai biasanya apa yang kamu yakini, apa yang kita yakini, apa yang sudah menjadi kesepakatan di kelas. Ya, apakah kamu sudah meyakini kesepakatan sudah dibuat di kelas? Ya, ini bahasanya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, cenderung ya pada posisi manajer ini, suara kita sebagai guru itu adalah tulus. Ya, bahasa tubuhnya tidak kaku dan merangkul atau mendekat ke siswa ke murid. Ya, nah sehingga diharapkan hasil daripada posisi kita sebagai manajer, ya, ini membuka kesadaran para siswa atau murid, ya, terkait pelanggaran atau perbuatan yang dilakukannya ini, mereka menyadarinya dan siap menerima konsekuensi dari apa yang sudah menjadi kesepakatan secara bersama. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dan ini materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ya, bergerak menggerakkan ini adalah moto ya dari guru bergerak ya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi diharapkan dengan menjalankan segitiga restitusi ini, ya, siswa ini setelah mengakui kesalahannya, ya, setelah menceritakan ya kesalahannya kepada gurunya dan gurunya itu memberikan feedback kepada siswa, mereka menjadi tergugah. Artinya mereka menjadi mengakui kesalahannya sehingga nanti timbul dalam dirinya untuk tidak melakukan perbuatan pelanggaran itu lagi. Dan ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, apa saja sih kira-kira langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 langkah di dalam segitiga restitusi, ya, dalam hal kita sebagai seorang pendidik atau guru untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus, ya, yang terjadi pada anak-anak atau para siswa kita. Ya, bagaimana misalkan kalau misalkan kita menemukan anak yang sering membolos, tidak pernah masuk di kelas. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ini, dengan 3 langkah ini. Bagaimana kita menemukan anak yang tidak pernah mengerjakan tugas atau PR, ya,
Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, kita jangan menjadi penghukum, ya. Kita bisa selesaikan masalah tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu, kasusnya saya ambil dari RWS Guru Penggerak yang sedang saya lakukan, ya. Nah, langsung saja ke sini. Nah, jadi di dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas yang pertama. Nah, ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Ya, gitu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena ini adalah memperderajat manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita awali dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ini termasuk kepada identitas, ya, identitas, menstabilkan identitas, Bapak Ibu, ya. Jadi kita tahu anak kalau berbuat salah ya kita toleransi aja gitu. Dan kita kuatkan dengan kalimat-kalimat ini, ya. Saya juga pernah melakukan skala seperti kamu, ya. Bapak juga pernah sekolah seperti kamu, gitu, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini biasanya bahasanya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya, betul. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Contoh, misalkan ada siswa yang membolos, misalkan. Kamu tahu nggak? Emang bolos itu ada manfaatnya? Kita tanyakan kepada mereka, pada siswanya, biar dia menjawab sesuai dengan apa yang menjadi pendapatnya. Kenapa saya kemarin membolos? Ya, nah ini memvalidasi namanya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi menanyakan keyakinan ini adalah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ya, jadi kalau misalkan anak kasus membolos, kira-kira kalau nanti Bapak Ibu guru sudah rapat lagi, kamu mau nggak membolos lagi? Ya, nah, pasti nanti dia akan menjawab pertanyaannya, pasti jawab saya tidak akan membolos lagi. Saya nanti kalau ada rapat lagi, bapaknya tidak ada, mungkin nanti saya akan meminta bantuan kepada guru tiket untuk memberikan tugas atau apalah gitu. Nah, sehingga di sini nanti ya akan terbangun ya keyakinan di dalam dirinya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan sekali lagi di dalam menjalankan atau menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan suatu perbuatan yang dilanggar oleh anak ini dengan cara-cara yang konvensional, ya, dengan menghukum, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, justru kalau di SD, ya kalau kita menggunakan cara seperti itu, nanti kita akan berhadapan dengan orang tua.
Ya, karena pada dasarnya kalau anak SD itu sekali lagi perlu bimbingan, arahan dari kita semuanya. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, ya, demikian ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan budaya positif ya pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya sehingga kita nanti bisa menerapkan ya di dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Ya, selanjutnya mungkin sebelum diakhiri kira-kira adakah dari Bapak Ibu dari materi yang saya sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya saya harapkan sih ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga Bapak Ibu guru bisa memberikan masukan ya kepada kita semuanya atau gagasan kepada kita semuanya terkait dengan materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu guru, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan. Ya, kalau dari dirinya budaya positif di sekolah, ya, kaitannya dengan budaya positif di sekolah berarti semua yang ada di lingkungan sekolah harus memiliki budaya positif kembali kepada warga yang ada di situ. Kejadian yang pernah saya temui adalah ketika seorang anak datang ke sekolah, mindsetnya udah tidak positif. Kenapa? Tadi subuh kesiangan, sekolah mau berangkat ke kamar mandi, bekal nggak ribut nggak dari kasih, PR lupa dikerjakan, pas mau berangkat diomelin sama orang tuanya sehingga mindset sekolah udah positif, udah kacau lagi. Datang sekolah bertemu dengan partner yang sudah dididik sama diadakan sekolah salah, diadakan sekolah pun salah. Jadi semua udah campur baur sehingga mindsetnya udah gak bagus. Nah, kita sebagai seorang guru mengetahui kondisi anak itu bagaimana solusinya yang kita untuk murid. Nah, untuk guru sendiri ya sama, mungkin di rumah habis berantem atau nggak dikasih sehingga mindset dari rumah, asal dari rumah dia berantem dari rumah, datang ke sekolah mindset udah nggak semangat, gitu kan. Ketemu lagi sama orang yang mungkin apa keluar pikiran yang harus untuk yang nggak jadi turun misalnya, bagaimana cara bagaimana kira-kira bisa menghadirkan budaya positif yang sudah dari awal sudah positif? Ya, pertanyaannya cukup berat nih. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu sebelum saya mencoba menjawab, ada yang bisa memberikan pendapatnya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Zainal Mutakin. Ada? Ya, ini kan artinya pertanyaan ini kan timbul dari kasus-kasus ya yang ada, yang kita mungkin pernah lihat atau kita alami ya. Karena kita kan menjadi seorang guru atau pendidik itu bukan 1 atau 2 tahun. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah jam terbangnya tinggi ya. Nah, pasti kadang menemukan hal seperti itu. Ya, kira-kira mungkin dari Bu Eva ada. Saya kasih masukan aja ya, maksudnya dengan kejadian yang Pak Zainal alami yang diceritakan tadi, mungkin insya Allah saya bukan ingin menjawab akan tetapi mungkin hanya memberi
memberi sharingnya mungkin ada apa yang telah disampaikan oleh Bapak Zainal. Bagaimana jika kita datang ke sekolah seorang guru, mindset dari rumah sudah tidak baik, intinya seperti itu. Dan ketemu dengan anak yang dari rumah pun moodnya sudah tidak ada untuk belajar. Kembali kita seorang guru. Sekali lagi saya bukan menjawab ya Pak Zainal, saya hanya memberi sharingan saja. Kembali seorang guru. Guru ini adalah tuntutan untuk mendidik, memberikan tumpahan ilmu kepada anak. Apapun yang kita rasakan di rumah, sudah ada masalah atau segalanya, ketika kita sampai di sekolah itu tuntutan kita. Dan bagaimana caranya untuk menghilangkan mood kita kembali untuk mengajar gitu kan ya. Untuk meningkatkan kemutan itu ya saya rasa kita kembali dulu ke diri kita sendiri, karena kita ini dituntut untuk memberikan apa yang kita harus berikan kepada anak didik kita gitu. Jadi sehingga mindset yang sudah tidak enak di rumah kita penuhi tanggung jawab itu mungkin ya. Dan bagaimana kalau untuk anak yang dari rumah itu sudah tidak ada mood untuk belajar? Kita sebagai seorang guru melihat anak seperti itu, kita kan juga harus memperhatikan dulu ya, jangan mengejas anak itu sudah tidak baik, tidak bagus. Kita panggil anak tersebut ketika istirahat, karena kan kita dalam awal belajar itu kita pantau dulu anak tersebut ya. Mungkin ketika istirahat atau jam mengajar kita habis, anak tersebut kita panggil, kita rangkul, kita tanya, ada apa dengan diri kamu? Mungkin itu kalau menurut pribadi saya ya, kita dekatkan anak itu, ada apa? Kamu kenapa sehingga seperti ini? Ada apa? Coba ceritakan kepada ibu guru, karena tadi diterangkan kepada Pak Adi ini, kita sebagai teman bisa, sebagai manajer bisa, ya kan gitu ya. Jadi kita panggil, kita tanya anaknya, kenapa, ada apa, kenapa bisa seperti ini, gitu. Sehingga kita bisa menjadi seorang teman kepada murid kita, gitu. Jadi menurut saya, apapun yang terjadi kita dimanapun seorang guru, ketika sudah di dalam sekolah, ketika sudah di dalam kelas, saya rasa tidak bagus dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada di dalam diri pribadi kita. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, setiap manusia itu pasti ada masalah masing-masing atau masalah tersendiri. Tetapi ini adalah tuntutan kita untuk memberikan ilmu, mencurahkan ilmu kita kepada anak-anak didik kita. Mungkin itu untuk tumpahan guru, dan untuk anak didik yang bermasalah dari luar, dari rumah, yang mood belajarnya sudah tidak ada, itu kita dekatkan, kita tanya ada apa dan mengapa, kita ajak bicara secara baik-baik. Mungkin itu saja pengertiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eva atas pendapatnya atau pandangannya terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Zainal Mutakin ya. Jadi pada dasarnya setiap anak ini kan unik ya. Unik di sini ya artinya dia pasti mempunyai karakter yang berbeda. Nah, tugas kita sebagai seorang guru ya itu harus bisa memahami karakter dari si anak. Ya, apakah anak ini sedang hatinya senang atau sedih? Inilah tugas kita untuk bisa menyelami ya kedalaman daripada hati si anak itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan si anak ini memang sedang tidak mood, ya, jelek moodnya, gitu kan? Ya tentunya kita sebagai seorang guru ini, ya, di samping kita harus memberikan perhatian, kita juga harus nanti secara perlahan, ya, itu memanggil si anak itu sendiri, ya, tentunya dengan bahasa-bahasa yang positif, jangan sampai nanti justru memperluncing kegelisahan anak itu sendiri, ya, apakah dia sedang diomelin oleh orang tuanya di rumah atau melihat orang tuanya berantem dia jadi kesal atau bagaimana, karena kita tidak tahu, ya, kegiatan di luar sekolah itu anak di rumah seperti apa kita tidak tahu, ya, dan tentunya setelah kita panggil anak, ya, kita juga harus mengklarifikasi kepada orang tuanya, ya. Nah ini mungkin posisi kita sebagai seorang pemantau dan manajer, gitu kan.
Kita mencari tahu setelah anak ini kenapa, ya apa namanya, ya itu yang tadinya mungkin belajarnya rajin, tiba-tiba berbalik 360 derajat, jadi males, ya jadi cenderung bengal gitu, nakal gitu kan. Nah adapun kalau sikap kita sebagai seorang guru, sekali lagi, jika kita sedang mendapatkan suatu kegundahan hati, ya tentunya juga kita harus jangan mencampur adukan antara masalah diri kita sendiri di rumah atau di mana dengan kerjaan kita di sekolah, karena itu nanti akan membuat pembelajaran anak itu ya jadi terganggu, karena kita mempunyai masalah di rumah entah dengan keluarga kita, ya atau dengan teman sejawat, gitu kan. Akhirnya ya pembelajaran yang kita lakukan membuat anak jadi dia terlayani, jadi terbengkalai, gitu kan. Nah tentunya sekali lagi ya kita sebagai seorang guru yang artinya menjadi teladan bagi anak, jangan sampai ya apa yang menjadi kekurangan kita sebagai guru itu diperlihatkan kepada anak. Ya buktinya banyak kok guru yang tadinya tidak menguasai masalah pembelajaran, yang hanya ngajarkan cuma ngajar datang pulang, tapi kalau misalkan dia mau belajar bagaimana menjadi seorang guru yang baik, gitu kan, bisa dari teman sejawatnya atau rekan sejawatnya, bisa ya menutupi kekurangan tersebut. Ya, jadi sekali lagi ya untuk hal tersebut itu tergantung daripada diri kita masing-masing sebagai seorang guru. Ya kita harus bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita, yang diharapkan dengan teladan yang kita berikan kepada siswa dan murid kita, ya di ke depan diharapkan murid-murid kita ini menjadi murid yang mempunyai karakter ya yang santun, karakter yang bertanggung jawab, karakter yang religius, ya sehingga ini diharapkan oleh kita sebagai guru, orang tua, dan tentunya ini menjadi bekal bagi mereka nanti di masa yang akan datang. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bisa terpuaskan dari jawaban yang dapat saya sampaikan, dan ditambah tadi dari pendapat dari Ibu Fadila ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, cukup ya Bu ya. Karena mungkin keterbatasan waktu juga, sekali lagi saya pribadi ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan saya pada siang hari ini untuk mendiseminasikan terkait budaya positif dan penerapan pengalaman kebudayaan di sekolah. Mudah-mudahan dari apa yang tadi saya paparkan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ini bisa memberikan pemahaman kita bersama terkait bagaimana kita untuk menjadi seorang guru ya yang bisa disenangi oleh siswanya, bagaimana kita bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana kita bisa menghadirkan pembelajaran yang membahagiakan hati murid-murid kita, sehingga murid-murid kita merasa nyaman belajar di sekolah, merasa kerasan belajar di sekolah, dan selalu rindu ya dengan kita sebagai guru yang siap untuk memberikan ilmu-ilmu yang ada pada kita yang bisa kita tularkan kepada mereka. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi nanti mohon kepada Bapak Ibu guru di tanggal 18 ya saya akan juga menyampaikan presentasi terkait dengan perumusan isi sekolah sebagai cara guru penggerak dan perubahan paradigma melalui metode Bagja. Ya, nanti kita akan ketemu di hari Rabu tanggal 18 jamnya jam 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan sikap. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 18 Selasa Pak. 18 Selasa 19 Rabu. Bahwa kita sebagai guru
kita, baik secara kodrat alam maupun kodrat perkembangan zaman. Yang mana kita juga selain kita menuntut atau mengajak budaya positif ke anak-anak kita, terlebih dahulu mungkin ke diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri, bagaimana diri kita sehingga kita bisa mudah untuk mengajak anak diri kita menjadi manusia yang seperti kejawatan profil pelajar Pancasila, teman-teman. Mungkin tadi bisa saya tambahkan untuk kasusnya Kak Zainab. Memang benar kata Bu Eva, kalau kita harus bisa sebagai guru harus bisa membedakan mana sih antara keluarga, masalah keluarga dan masalah di sekolah. Mungkin di tiap kelas mungkin perlu dibikin itu ya, roda emosi. Ya, jadi setiap pagi anak itu masuk mungkin pakai stick atau apa ya, ada emoji di situ dipasang, emoji sedih, kesel, senang, bahagia, semangat atau dan sebagainya. Itu nanti tiap jadi satu stick itu ada nama anak tersebut. Jadi suruh masukin ke botol apa sih, gelas aqua itu yang saya terapkan di sekolah seperti itu di kelas saya. Jadi kita tahu, oh anak ini, kondisi anak ini hari ini sedih atau semangat atau senang atau apa, galau ya. Jadi kita bisa mengetahui kesiapan anak itu untuk belajar saat itu. Ya. Baik, mungkin karena waktu sudah mau bel ya pulang, kita akhiri dengan bacaan